Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang tanah histosol. Adapun nama anggota kelompok kami yang pertama, Alia Filar Sofia dengan NIM 077, Faida Anissa Afiaga dengan NIM 078, Nur Hidayat dengan NIM 079, Muhammad Fadri Jojana dengan NIM 080, Nurul Rifka Hanifah dengan NIM 081, Elsa Putri Nostri dengan NIM 082, Brilian Cotton Oktamas dengan NIM 083, dan yang terakhir Yasmin Nugra Ajmalia dengan NIM 084. Di sini kami akan menjelaskan pengertian tanah histosol, sifat kimia tanah histosol, sifat fisika tanah histosol, dan sifat biologi tanah histosol. Yang pertama, pengertian tanah histosol. Tanah histosol atau tanah gambut adalah tanah yang terbentuk dari akumulasi bahan organik seperti sisa-sisa jaringan tumbuhan yang berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama. Tanah gambut umumnya selalu jernih atau terendam sepanjang tahun, kecuali jika didrainase. Pengertian tanah histosol menurut para ahli, yang pertama, tanah gambut adalah tanah yang memiliki kandungan bahan organik lebih dari 65% dan ketebalan gambut lebih dari 0,5 m. Menurut soil taksonomi, gambut adalah tanah yang tersusun dari bahan organik dengan ketebalan lebih dari 40 cm atau 60 cm, tergantung dari berat jenis dan tingkat komposisi bahan organiknya. Tanah gambut juga mempunyai sifat beragam karena perbedaan bahan asal proses pembentukannya. Kemudian sifat kimia tanah histosol. Yang pertama, kemasaman atau pH. Tanah gambut di Indonesia sebagian besar bereaksi masam hingga sangat masam dengan pH 3-5. Tingkat kemasaman tanah gambut berhubungan erat dengan kandungan asam-asam organik, yaitu asam humat dan asam sulfat. Pada lapisan atas pada gambut dangkal cenderung mempunyai pH lebih tinggi dari gambut tebal. Pengapuran tanah gambut dengan tujuan meningkatkan pH tidak terlalu efektif karena kadar Al. Gambut yang rendah. Umumnya pH gambut pantai lebih tinggi dan tanahnya lebih subur dibandingkan dengan gambut pedalaman karena adanya pengayaan basa-basa dari air pasang surut. Yang kemudian kapasitas tukar kation. Nilai kapasitas tukar kation tanah gambut umumnya sangat tinggi, yaitu 90-200 semol per kilogram. Hal ini disebabkan oleh muatan negatif bergantung pH yang sebagian besar dari gugus karboksil dan gugus hidroksil dari fenol. Tanah gambut di Indonesia, terutama tanah gambut ombrogen, mempunyai komposisi vegetasi penyusun gambut, didominasi dari bahan kayu-kayuan. Bahan kayu-kayuan umumnya banyak mengandung senyawa lignin yang dalam proses degradasinya akan menghasilkan asam-asam fenolat. Kesuburan tanah histosol. Tinggi rendah kesuburan diindikasi oleh kadar abu. Semakin tinggi kadar abu, maka semakin baik kesuburan tanah gambut tersebut. Selanjutnya, kandungan dalam tanah histosol, yaitu tanah histosol memiliki kandungan C yang sangat tinggi. Hal ini disebabkan oleh penumpukan sersah dan bahan organik lain dalam jangka waktu yang cukup lama. Bahkan bisa mencapai ribuan tahun. Selain mengandung unsur C yang tinggi, juga mengandung unsur hara makro berupa P, K, Ca, dan Mg. Selain itu, ada unsur hara mikro berupa Cu, Zn, Mn, dan Fe yang rendah. Setiap 1 meter ketebalan tanah gambut menyimpan antara 400 sampai 700 ton cork per hektar. 1 meter. Selanjutnya, sifat fisika tanah gambut. Sifat fisika tanah gambut merupakan faktor yang sangat menentukan tingkat produktivitas tanaman yang diusahakan pada lahan gambut, karena menentukan kondisi aerasi, drainase, daya menahan beban, serta tingkat atau potensi degradasi lahan gambut. Yang pertama, sifat fisikanya, tingkat kematangan dan ketebalan gambut.
Kematangan gambut diartikan sebagai tingkat pelapukan bahan organik yang menjadi komponen utama dari tanah gambut. Kematangan gambut sangat menentukan tingkat produktivitas lahan gambut karena sangat berpengaruh terhadap tingkat kesuburan tanah gambut dan ketersediaan hara. Yang kedua, kadar air. Lahan gambut mempunyai kemampuan menyerap dan menyimpan air jauh lebih tinggi dibanding tanah mineral. Karena komposisi bahan organik yang dominan menyebabkan gambut mampu menyerap air dalam jumlah yang relatif tinggi. Yang ketiga, berat isi atau berat volume. Berat isi tanah gambut yang sangat rendah, yaitu 0,2 gram per cm pangkat 3 karena adanya pengaruh bahan mineral. Namun, masih jauh dibandingkan dengan BD tanah mineral yang berkisar antara 0,7 sampai 1,4 gram per cm pangkat 3. Besarnya pengaruh tingkat kematangan gambut terhadap besarnya BD gambut. Semakin matang gambut, rata-rata BD gambut menjadi lebih tinggi. Selanjutnya yang ketiga, sifat fisika daya menahan beban atau bearing capacity gambut yang tergolong rendah merupakan karakteristik tanah gambut yang sering menjadi faktor penghambat produktivitas tanaman, terutama tanaman tahunan. Kondisi tanaman yang tidak tegak atau doyong yang sering ditemukan di lahan gambut merupakan indikasi rendahnya daya menahan beban tanah gambut. Daya menahan beban tanah gambut dipengaruhi oleh tingkat kematangan gambut. Gambut yang relatif lebih matang umumnya lebih padat, sehingga daya menahan bebannya menjadi lebih tinggi. Kemudian yang keempat ada subsiden atau penurunan permukaan. Merupakan kondisi fisik yang sering dialami lahan gambut yang telah didrainase. Proses drainase menyebabkan air yang berada di antara massa gambut mengalir keluar atau utama bagian air yang bisa mengalir dengan kekuatan gravitasi. Akibat proses ini, gambut mengempis atau mengalami penyusutan. Proses lainnya yang menyebabkan penurunan permukaan gambut adalah proses pelapukan atau dekomposisi. Drainase menyebabkan perubahan kondisi gambut dari anaerob atau miskin oksigen menjadi aerob atau kaya oksigen, sehingga mikroba pembusuk atau dekomposer menjadi lebih aktif. Yang selanjutnya adalah mengering tidak balik atau irreversible drying, yaitu apabila gambut mengering dengan kadar air kurang dari 100%, tidak bisa menyerap air lagi atau kalau dibasahi atau bersifat hidrofobik. Gambut yang mengering ini sifatnya sama dengan kayu kering dan kehilangan fungsinya sebagai tanah. Gambut kering juga mudah hanyut dibawa oleh aliran air dan mudah terbakar dalam keadaan kering. Tekstur tanah histosol. Lapisan atas biasanya lempung debuan dengan perbandingan pasir, debu, dan lempung yaitu 0% berbanding 86,7% berbanding dengan 13,33. Ciri teksturnya yaitu licin, agak melekat, dapat dibentuk bola, agak teguh, dan gulungan permukaannya mengkilat. Ciri yang ketiga yaitu berpengaruh terhadap kemampuan tanah dalam permeabilitas, kemudahan mengolah tanah, daya tahan air dan hara, dan perkembangan tanaman. Warna tanah histosol. Warna tanah histosol merupakan petunjuk untuk beberapa sifat tanah histosol tersebut, karena warna tanah dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terdapat dalam tanah tersebut. Kandungan bahan organik, kondisi drainase, dan airisasi adalah sifat-sifat tanah yang berkaitan dengan warna tanah. Perbedaan warna tanah pada tanah histosol umumnya disebabkan oleh perbedaan kandungan bahan organik. Semakin tinggi kandungan bahan organiknya, maka warna tanah akan semakin gelap. Sedangkan pada lapisan bawah yang selalu terkena air, tanah berwarna abu-abu karena senyawa Fe terdapat dalam keadaan reduksi. Selanjutnya ada sifat biologi dari tanah histosol. Yang pertama yaitu terdiri dari bahan organik yang sebagai terurai secara bebas dengan komposisi lebih dari 50% karbon. Lalu ada terdiri dari lumut sphagnum,
batang dan akar rumput-rumputan, sisa-sisa hewan, sisa-sisa tanaman, buah, dan serbuk sari. Tanaman atau hewan yang mati di lahan gambut tetap berada dalam lahan gambut tanpa mengalami pembusukan sampai ratusan bahkan ribuan tahun karena kondisi air yang selalu menggenang, di mana terjadi kekurangan oksigen yang menyebabkan terhambatnya mikroorganisme untuk melakukan pembusukan tanaman atau hewan yang sudah mati secara cepat. Hal tersebut menyebabkan materi organik di lahan gambut mudah diidentifikasi. Gambut dapat memelihara daur hidrologi karena sifat hidrofilik yang kuat ke arah horizontal, namun lemah ke arah vertikal. Akibatnya, lapisan atas gambut sering mengalami kekeringan meskipun lahan bawahnya basah, sehingga menyulitkan pasokan air untuk perakaran tumbuhan pada musim kemarau. Karena sifat gambut yang kering, tidak kembali bila kekeringan dalam kondisi yang ekstrim. Berdasarkan lingkungan, tumbuh, dan pengendapan, gambut di Indonesia dapat dibagi menjadi yang pertama, gambut ombrogen, jenis tanah gambut yang tumbuh dan berkembang di atas tanah gambut topogen. Yang kedua ada gambut topogen, yaitu jenis tanah gambut yang banyak ditemukan di dasar danau. Kerusakan tanah gambut. Kerusakan tanah gambut merupakan ketika tanah gambut kehilangan kemampuan menyimpan hara dan air, kehilangan potensi penggunaannya, atau terjadi pada pengurangan fungsi lingkungan, kehilangan atau perubahan dari ciri-ciri atau organisme tanah dan binatang tanah tersebut yang tidak dapat digantikan lagi. Secara umum, tanah yang rusak menunjukkan pengurangan dalam fase kemampuan atau status tanah tersebut. Sebagai contoh, terjadinya perubahan komposisi flora atau fauna dari tanah yang kompleks menjadi yang lebih sederhana. Baik, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian, mohon maaf ada kurang dan lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.